Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini, saya kembali memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat semua yang telah melakukan diskusi dan juga tanya jawab, sehingga pada kesempatan ini saya akan memandu sahabat guru hebat semua, kepala sekolah dan juga pengawas pembina, khususnya di dalam penyusunan best practice mengacu pada masalah di sekolah, menerapkan program unggulan dan capaian hasil program. Tentu ini adalah panduan bagi sahabat guru hebat, kepala sekolah dan juga pengawas pembina, sehingga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan pembelajaran di sekolah. Oleh sebab itu, saya mulai dengan mindset membuat best practice meliputi 3 tahapan penting, yaitu yang pertama adalah bagaimana menemukan masalah prioritas di sekolah untuk dicarikan penyelesaiannya, mulai dari pembelajaran, pencapaian SNP, dan tentunya adalah penataan lingkungan sekolah. Selanjutnya, setelah masalah ditemukan, maka bagaimana di tahapan berikutnya adalah sahabat guru, kepala sekolah, dan pengawas pembina mampu menerapkan program unggulan untuk mengatasi permasalahan dengan meminimalisasi penggunaan biaya, tenaga, dan waktu sehingga efisien dan efektif. Nah, tentu dari mulai dari masalah, menerapkan program, dilanjutkan adalah bagaimana capaian hasil yang diperoleh ketika implementasi program unggulan ini akan memberikan dampak kepada peningkatan semangat belajar siswa, pencapaian SNP, lingkungan sekolah yang tertata rapi, serta menjadi acuan bagi sekolah lain. Nah, di tahap selanjutnya adalah saya akan langsung memberikan satu contoh pengembangan judul best practice yang tentunya adalah memenuhi dari 3 aspek yang sudah saya sebutkan. Yang saya mulai dengan satu judul, yaitu pencapaian standar nasional pendidikan melalui penataan dan pengembangan lingkungan dengan program unggulan sekolah adiwiyata. Nah, tentu dari judul yang saya berikan contoh di sini, maka bagaimana 3 aspek tadi, menemukan masalah, lalu menerapkan program unggulan, dan sampai kepada hasil dari capaian SNP yang menjadi penting, tentu adalah berdampak kepada warga di sekolah itu harus terlibat di dalam mewujudkan sekolah adiwiyata. Lingkungan bersih itu ditunjukkan dengan semua warga peduli. Lalu sekolah memiliki pengolahan sampah yang tertata dan berkesinambungan, mengembangkan sekolah yang partisipatif dan ramah lingkungan yang ditandai dengan kantin sehat tanpa menjual makanan terbuat dari bungkus plastik, dan juga siswa-siswa tidak lagi membawa botol kemasan ke sekolah, namun membawa tempat tersendiri yang sudah disiapkan, yang tentunya sangat ramah dengan lingkungan. Dan indikator berikutnya adalah keberhasilan sekolah itu sudah memiliki ekosistem yang memadai, terutama terkait dengan kolam. Lalu di berikutnya adalah lingkungan pembelajaran ideal yang dilengkapi dengan penataan taman yang mendukung suasana nyaman dan asri, sampai kepada guru-guru berinovasi dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, yang tentu akan berdampak kepada prestasi siswa meningkat dan juga akan menjadi rujukan bagi sekolah lain. Dan ini tentu pencapaian SNP itu akan meningkat ketika proses benar-benar sudah dipenuhi di sekolah. Nah, di tahapan judul yang kedua, saya memberikan contoh mengoptimalkan dampak pengiring integrasi literasi membaca dan numerasi melalui program unggulan telaah dan implementasi RPP inovatif. Nah, tentu ini dikaitkan dengan kehadiran guru selama pembelajaran itu harus melibatkan siswa. Di berikutnya adalah bagaimana keterlibatan siswa
telah benar-benar aktif direncanakan pada penyusunan RVP inovatif yang sudah disiapkan, lalu bagaimana mengoptimalisasi terlibatan siswa melalui telaah RPP dengan mengembangkan literasi membaca dan numerasi. Ini tentu akan menjadi fokus untuk dilakukan telaah secara bersama-sama dengan menggunakan format yang tentunya telah divalidasi dan juga disepakati, sehingga keterlibatan siswa pada aspek literasi membaca tampak pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan tentu siswa mengemukakan pendapat sesuai dengan tugas membaca 2 literatur terkait KD, dilanjutkan dengan mengaitkan isi bacaan dengan lingkungan sekitar, serta pada kegiatan inti juga sudah mulai tergambar siswa membandingkan isi bacaan dari 2 sumber bacaan yang berbeda. Dan di berikutnya adalah pada kegiatan penutup, siswa mengerjakan soal pilihan ganda, bentuk kompleks, dan soal bentuk menjodohkan melalui LKPD berbasis live worksheet, yang tentunya ini merupakan sesuatu yang baru terkait dengan soal-soal yang akan dikembangkan di asesmen nasional. Nah, di tahapan berikutnya tentu kita sepakat bahwa fokus peningkatan mutu pembelajaran itu akan terus terjadi agar bagaimana kehadiran guru di kelas, agar pembelajaran tidak monoton. Tentu diharapkan guru fokus pada aspek pengetahuan konten dan pedagogi guru, lalu bagaimana mengelola kelas itu menjadi lebih aktif dan efektif di dalam penggunaan media, termasuk pembelajaran mengurangi agar siswa tidak dibiasakan untuk menyalin kembali pelajaran yang sudah disepakati. Kemudian tentu adalah bagaimana pembuatan strategi pembelajaran itu berfokus pada produk yang dihasilkan siswa, pembuatan media pembelajaran, lalu mengembangkan capaian belajar literasi dan numerasi, sampai kepada pengembangan kecakapan pengambilan keputusan siswa, kecakapan pembuatan instrumen penilaian sesuai KD. Ini juga sesuatu yang penting, sehingga berdampak pada pengembangan guru untuk fokus di dalam memberikan bimbingan siswa itu secara optimal. Tentu yang menjadi acuan kita itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan dimensi dan elemen kunci profil pelajar Pancasila. Ini yang menjadi upaya kita untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di satuan pendidikan. Nah, kita mulai di yang pertama, itu adalah dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tentunya adalah ada 4 elemen kunci yang ujungnya memang bagaimana siswa mampu bertoleransi. Ini yang paling penting. Nah, berikutnya adalah di berkebinekaan global, ada 3 elemen kuncinya. Maka bagaimana rasa tanggung jawab itu tumbuh dan dibiasakan di peserta didik. Lalu di berikutnya adalah bagaimana bergotong royong, berkolaborasi untuk bersama-sama di dalam mewujudkan suatu sistem yang sudah ditetapkan di sekolah. Ini menjadi suatu yang penting. Termasuk juga kemandirian ini adalah tidak bergantung pada orang lain, sampai kepada bernalar kritis. Tentunya adalah bagaimana siswa itu diajarkan dan dibiasakan untuk mengambil keputusan, berani untuk menggunakan konsep nalar, sehingga memutuskan sesuatu itu tepat dan akurat pada saatnya. Begitu juga untuk kreatif, maka bagaimana produk siswa ini, karya yang dihasilkan itu benar-benar merupakan hasil pemahaman konsep yang sudah dilakukan secara mendalam. Nah, tentu kaitannya adalah bagaimana di tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tentu menjadi yang penting, mulai dari gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika, sampai kepada kewirausahaan dan kebekerjaan ini menjadi budaya kerja di lingkup khususnya di jenjang sekolah menengah kejuruan. Ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, tentu dari kaitan itu, maka bagaimana sekarang upaya penguatan profil pelajar Pancasila yang tentunya di beberapa sekolah kita ini masih
menjadi sesuatu yang penting untuk diwujudkan, mulai dari toleransi di sekolah dan di masyarakat. Ini tentu penting untuk ini dijadikan masalah di best practice, sehingga memungkinkan dijadikan suatu konsep untuk menemukan jalan keluar dan juga program unggulan yang bisa diterapkan sehingga berdampak pada terwujudnya toleransi di sekolah dan di masyarakat. Nah, begitu juga untuk tanggung jawab, ini juga masih menjadi sesuatu yang penting untuk menjadi poin penting di penguatan profil pelajar Pancasila, termasuk juga kolaborasi, kemandirian, sampai kepada bagaimana mengembangkan daya nalar siswa yang belum terasah, khususnya berani mengambil keputusan strategis ketika diberikan kepercayaan untuk memimpin di dalam suatu diskusi ataupun juga pengambilan keputusan. Nah, tentu yang terakhir itu adalah bagaimana siswa belum kreatif untuk menghasilkan karya atau produk pembelajaran dan berdampak bagi diri sendiri maupun orang lain. Tentu ini akibat pemahaman yang masih kurang mendalam pada pembelajaran yang dilakukan. Oleh sebab itu, kecenderungan untuk tidak menyelesaikan KD, maka ini menjadi suatu kesempatan bagi murid-murid untuk mengembangkan KD itu secara mendalam. Nah, berikutnya adalah di konsep penting penyusunan best practice, maka kita ketahui bersama bahwa best practice itu adalah sebuah karya tulis menceritakan pengalaman terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi guru dan tenaga kependidikan sehingga mampu memperbaiki mutu layanan pendidikan dan pembelajaran. Nah, yang kedua, best practice itu bisa juga dikategorikan sebagai upaya menceritakan pengalaman terbaik dalam menyelesaikan permasalahan di satuan pendidikan. Oleh sebab itu, dari situ akan muncul beberapa ide judul yang barangkali bisa digunakan sebagai acuan. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kedisiplinan warga sekolah melalui penerapan budaya malu. Peningkatan kesadaran warga sekolah dalam memelihara kebersihan lingkungan sekolah khususnya itu melalui gerakan memungut sampah. Lalu bisa juga dikembangkan di ketiga, peningkatan kemampuan guru dalam menyusun administrasi pembelajaran dan mengelola pembelajaran melalui bimbingan teknis khususnya di sekolah melalui kegiatan MGMP, dan juga bagaimana pencapaian produk pembelajaran secara berkelompok melalui pembelajaran berbasis project based learning. Ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk dikembangkan. Nah, di berikutnya adalah tentu kita akan sepakati kerangka isi laporan best practice menurut Depdiknas 2016. Ini menjadi sesuatu yang penting karena memang best practice ini adalah merupakan bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan, khususnya di publikasi ilmiah dengan angka kredit 2,00 tentunya. Ini akan menjadi sesuatu yang penting dari kelengkapan bagian per bagiannya, mulai dari bagian depan itu adalah halaman judul, lembaran persetujuan, sampai kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan juga abstrak atau ringkasan. Ini menjadi sesuatu yang harus dipenuhi. Begitu juga di bab 1 itu ada pendahuluan, latar belakang, sampai ke perumusan masalah, tujuan dan manfaat. Bab 2 itu adalah kajian atau tinjauan pustaka. Kemudian yang penting ini adalah di bab 3, yaitu pembahasan masalah, didukung dari data yang berasal dari sekolah yang memang menjadi fokus dari implementasi program unggulan yang dilakukan terhadap masalah yang ditemukan. Lalu bagaimana cara pemecahan masalah dengan menguraikan langkah-langkah dalam memecahkan masalah, termasuk hambatan-hambatan yang harus diatasi. Ini dituangkan secara rinci. Dan di berikutnya adalah hal yang sangat perlu disajikan, khususnya terkait dengan keaslian. Keaslian ini tentu dikirim yang selengkap-lengkapnya, kejelasan ide, gagasan, dan juga sampai kepada ide yang cemerlang terkait dengan upaya pemecahan masalah di sekolah. Ini benar-benar akan mengoptimalkan capaian hasil akibat dari implementasi program dari masalah yang diajukan. Nah, kemudian di bab 4 itu tentu terakhir adalah kesimpulan dan saran yang didukung dengan daftar pustaka di berikutnya. Bagian penunjang memuat daftar pustaka dan juga lampiran data yang digunakan dalam
melakukan tinjauan ataupun gagasan. Nah, tentu di sini terakhir saya akan pandu dengan bagaimana menyusun latar belakang yang boleh dikatakan sangat sederhana namun cukup bagus, yaitu yang pertama adalah membuat latar belakang itu ada 4 aspek yang selalu dipertanyakan. Yang pertama adalah temukan masalah yang akan dibahas. Yang kedua adalah bagian yang lemah dari masalah yang akan dibahas tersebut. Ini dikaji, dijabarkan. Lalu bagaimana cara mengatasinya. Dan yang berikutnya tentu adalah dengan cara apa mengatasi. Tentu akan terkait dengan 3 aspek yang telah disebutkan di depan, khususnya di dalam menentukan permasalahan terkait dengan best practice itu, yaitu yang pertama adalah menemukan masalah prioritas di sekolah, lalu akan menerapkan program unggulan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dan yang terakhir tentunya adalah capaian dari program yang sudah diterapkan itu. Tentu ini akan membuat bahwa best practice yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi peningkatan mutu di satuan pendidikan, dan juga akan memberikan dampak kepada peserta didik yang lebih semangat belajar. Guru-guru akan terus berinovasi. Ini harapan agar best practice ini berdampak bagi satuan pendidikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu.